أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrar bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jumpa kembali dalam pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Al-Jami, Kitabul Jami, yang terambil dari hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Masih dalam pembahasan dorongan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang ke-85 dari Iyad bin Himar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya." Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian saling berlaku tawadhu, rendah hati, ya, hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak seorang pun berbuat sewenang-wenang terhadap saudaranya yang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan juga agar tidak seorang pun dari kalian bersikap sombong, angkuh kepada yang lainnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya nomor 2865. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berada di hadapan kita ini, di dalamnya terdapat anjuran, dorongan, pelajaran untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghiasi diri
dengan sifat-sifat yang telah diwahyukan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semuanya berasal, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi itu bukan pembuat syariat. Yang membuat syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah pembawa dan penerus wahyu risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan apa? Balligh ma unzila ilaik. Wahai Muhammad, sampaikan apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Juga di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah ngomong, enggak pernah berbicara tentang syariat kecuali semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak yang kami muliakan, ya, sekali lagi apa-apa yang disebarkan, diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya semuanya bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita di antara bukti dan contoh dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa itu? Antawadhu, untuk kalian bersikap tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu lawan dari al-kibr, sombong. Kalau sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu definisinya al-kibr. Itu definisi pengertian dari al-kibr, sombong. Dua itu unsurnya sombong itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kata para ulama, sombong itu artinya apa? Batarul haq. Dia menolak kebenaran, enggak mau terima kebenaran. Padahal kebenaran itu, kebenaran yang disampaikan kepadanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tolak. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, dia lebih mendahulukan gengsinya, dia lebih mendahulukan pikirannya, akalnya. Padahal bukan demikian sikap seorang muslim dan muslimah. Sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah ketika telah datang keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu aja. Ya, enak tuh hatinya kita. Kalau yang ada adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian unsur kesombongan yang kedua, wa ghamtun nas, dia remehkan manusia. Dia pandang sebelah mata manusia. Dia merasa dirinya lebih wah dibandingkan manusia yang lainnya. Itulah kesombongan. Maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, tolong, minta tolong, ya, rawat hatinya kita ini.
Minta tolong untuk semuanya kita perhatikan kesehatan hatinya kita. Jangan sampai kita meninggal, jangan sampai kita wafat dalam keadaan masih ada sifat kiber, sombong dalam dirinya kita. Oh, itu bahaya. Sikap meremehkan dan menganggap diri kita lebih wah dibandingkan orang lain. Sikap dan sifat memandang enteng, meremehkan saudara kita yang lainnya. Na'udzubillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari sebelumnya telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalatun minal kibr. Tidak bakalan masuk ke dalam surga Allah orang yang di dalam hatinya masih terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Kecil aja sifat sombong itu masih ada bercokol dalam hatinya kita, maka itu sudah menjadi sebab penghalang antara kita dengan surga Allah. Lagi mana kalau sifat sombong itu telah menguasai hatinya kita, yang ada cuman meremehkan orang lain, yang ada cuman menganggap remeh orang lain. Gak boleh, Bapak Ibu sekalian, gak boleh. Ya, semua kita sama makhluk ciptaan Allah. Hanya saja terkadang keadaan dan kondisi kita sedikit berbeda. Ada orang yang Allah lapangkan rezekinya, ada orang yang Allah amanahkan sebuah jabatan, ada orang yang hidupnya diberikan kesempitan oleh Allah. Sama semua kita di sisi Allah sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita semuanya bahwa harta, pangkat, jabatan itu cuma titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kita bawa sampai mati. Enggak. Yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Yang bakalan dilihat oleh Allah adalah hati dan amalannya kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari, yaitu hari kiamat, yang tidak lagi berguna harta dan anak-anak. Ibu, bapak yang kami muliakan, kalau kita sudah wafat, meninggal dunia, baru kita bakalan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa anak-anak, harta, pangkat, jabatan yang dahulu ada kita pegang selama di dunia sama sekali tidak memberikan kemanfaatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah, bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Nabi juga sudah ingatkan, yatsba'ul mayyit salasatun. Kalau ada orang yang sudah meninggal, maka ada 3 perkara yang akan menemaninya. Ya, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalannya. Kalau sudah wafat, cuma tinggal 3 ini: harta, keluarga, amalan. Kemudian kata Nabi, yarjiul itsnan. Dari 3 perkara ini akan kembali 2. Ahluhu wa maluhu. Keluarganya dan hartanya. Kalau kita sudah meninggal dunia, ya, katanya masih mengiringi kita 3 perkara: keluarga, harta, amalan. Tapi kata Nabi, 2 perkara dari 3 perkara yang kita sebutkan itu akan meninggalkannya. Apa itu? Keluarganya dan hartanya. Kalau kita sudah dikuburkan, ibu-ibu sekalian, bapak, kalau kita sudah dimakamkan, maka siapa yang kembali? Siapa yang tinggalkan kita? Keluarga dan hartanya kita. Hartanya kita akan dibagi-bagikan kepada siapa? Ahli waris. Hartanya kita
Harta yang kita kumpulkan selama kita hidup, kalau kita sudah meninggal bakalan jatuh di tangan ahli waris. Yang kedua, keluarga. Kalau sudah dikuburkan, nggak ada tuh keluarga yang menginap di kuburan, nggak ada. Pada pulang semuanya. Kemudian kata Nabi, wa yabqa wahidun, yang tetap setia menemaninya satu, amalan perbuatannya. Subhanallah. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, Bapak yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat, mari kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, yang betul-betul mempersiapkan bekalnya kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim dan muslimah yang cerdas. Mereka-mereka yang pikirannya jauh ke depan, mempersiapkan bekalnya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wong kita aja di dunia ini sebelum mudik, masya Allah persiapannya luar biasa. Beli oleh-oleh, beli ini, beli itu. Kenapa? Karena mau pergi, safar, mau berpergian, mau mudik, luar biasa persiapannya. Lah ibu, bapak, tidakkah kita sadar bahwa selama kita di dunia ini, kita sedang safar, melakukan perjalanan untuk menuju kampung akhiratnya kita. Tidakkah kita sadar bahwa selama kita di dunia ini, kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bekal. Kita butuh bekal dalam perjalanannya kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal amalan soleh. Maka kembali kepada hadis yang berada di hadapan kita. Nabi mengatakan, innallaha auha ilayya an tawaddu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk kalian bersikap tawadhu, rendah hati. Apa yang mau kita sombongkan, semuanya milik Allah. Semua titipan Allah. Kecerdasannya kita, kepandaiannya kita, hartanya kita, pangkatnya kita enggak lagi berguna kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari merawat hatinya kita. Tolong sering dicek kesehatan hatinya kita. Jangan cuma kolesterolnya, diabetesnya saja, asam uratnya yang sering dicek. Tapi ada yang lebih penting untuk kita cek, yaitu kesehatan hatinya kita. Pastikan di dalam hatinya kita ini tidak ada sifat sombong. Pastikan hatinya kita selalu dihiasi dengan sifat tawadhu, rendah hati. Bahwa rendah hati itu tidaklah menambah kecuali kemuliaan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya, wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'allah. Tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu, rendah hati, kecuali Allah akan semakin meningkatkan derajatnya. Kemuliaan, ketinggian derajat di sisi Allah tidak didapatkan dengan sifat sombong, tidak. Tapi kemuliaan, ketinggian derajat seorang hamba di sisi Allah akan dia dapatkan dengan semakin tawadhunya dia, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir sejenak Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Mari kita berpikir sejenak, merenung sejenak, apa sih yang kita miliki di dunia ini? Apa? Gak ada. Semuanya milik Allah. Semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita jadikan perkara yang kita banggakan di hadapan manusia? Gak ada. Semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus mengasah hatinya kita
agar kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak lagi berguna harta, pangkat, jabatan, kecuali orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih, bersih dari penyakit-penyakit hati. Dibersihkan ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung kita masih hidup di dunia ini. Mumpung kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau kita sadarnya nanti di neraka, itu bahaya. Ya, baru sadar bahwa kesombongan selama ini yang dia tunjukkan selama di dunia, ternyata itulah yang menjadi penyebab dia dicemplungkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata para ulama, sifat tawadhu, rendah hati yang paling mulia adalah tawadhunya, rendah hatinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawadhu yang paling mulia. Tawadhu, rendah hatinya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, gimana sih bentuk tawadhu kepada Allah dan Rasulnya? Bentuk tawadhu, bentuk rendah hati seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan tunduk, pasrah, menerima dengan sepenuh hati apa yang dibawa dan diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tawadhu yang paling mulia. Ketika seorang hamba membuka hatinya untuk menerima apa-apa yang telah diberikan dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sombong, tidak angkuh di dalam menerima apa-apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terima dengan lapang dada. Ya. Kemudian tawadhu yang lebih umum lagi adalah tawadhunya seorang hamba terhadap makhluk yang lain. Ibu, bapak, jangan coba-coba meremehkan, merendahkan orang lain. Jangan coba-coba. Karena bisa jadi dia lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dibandingkan kita. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan, orang yang kita lecehkan, orang yang kita pandang sebelah mata itu ternyata ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita. Ternyata rasa takutnya kepada Allah lebih besar dibandingkan kita. Maka sekali lagi ini pelajaran buat kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang tidak sombong, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersifat tawadhu kepada Allah dan Rasulnya, juga kemudian bersikap tawadhu sesama kaum muslimin dan muslimat. Ya, bahwa kita semuanya sama, seorang muslim dan muslimah sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah enggak sebutkan di dalam ayat itu, Bapak Ibu sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian yang paling kaya. Allah enggak sebutkan itu. Aghnakum, yang paling kaya enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling cerdas. Enggak, Allah enggak sebutkan. Ya. Yang paling cantik,
Yang paling ganteng? Enggak. Yang paling tinggi jabatannya? Enggak. Tapi Allah sebutkan apa Bapak Ibu sekalian? Atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi pernah Bapak Ibu sekalian ada sebuah kisah dari kisah sahabat yang mulia yang bernama Julaibib. Pernah dengar Ibu namanya Julaibib? Seorang sahabat yang miskinnya gak karuan, udah miskin sekali. Ya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, diremehkan oleh manusia di saat itu. Siapa namanya Bapak Ibu? Julaibib radhiyallahu taala, sahabat yang mulia. Tapi Allah takdirkan dia menjadi orang yang sangat-sangat miskin, tidak memiliki kedudukan di tengah manusia di saat itu. Pernah di suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, saya akan menikahkan kamu, saya akan pergi melamarkan untuk kamu seorang wanita." Wah, kata Julaibib, "Ya Rasulullah, wanita mana yang mau sama saya? Saya nggak memiliki harta." Ya, dia juga tahu diri keadaannya yang wajahnya pas-pasan banget, miskin. Akhirnya Nabi katakan, "Sudah, kamu tenang aja." Ya, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sebuah rumah, yang dimana rumah itu terdapat seorang gadis yang soleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berjumpa dengan bapak sang gadis tersebut. Nabi katakan, "Sesungguhnya saya datang untuk melamar anak kamu." Oh, senang bapaknya. Dikiranya Nabi yang mau mendatang melamar menikahi anak. Ya, tapi ternyata Nabi datang untuk melamarkan siapa? Julaibib. Kata Nabi, "Saya datang untuk melamar anak kamu untuk saya nikahkan kepada Julaibib." Kaget bapaknya, Julaibib. Ya, akhirnya karena gak enak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditolak langsung, akhirnya Nabi lelaki ini mengatakan, "Tunggu sebentar ya Rasulullah, saya akan masuk ke kamar untuk berdiskusi dengan istri saya dan anak saya." Subhanallah. Akhirnya sang lelaki itu masuk ke dalam, ngomong kepada istrinya bahwa Rasul datang untuk melamar anak itu. Oh, senangnya minta ampun ini istrinya. Ya, tapi kata suaminya, "Tapi yang menikahi anak kita itu si Julaibib." Kaget istrinya juga. Waduh, kirain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Julaibib. Apa yang mau kita harapkan dari Julaibib? Subhanallah. Akhirnya sepakat nolak. Tapi lihat, ketika bapak ibunya ingin menghadap Nabi keluar dari kamar, ternyata percakapan mereka itu didengarkan oleh sang anak wanita yang soleh. Kata sang anak yang soleha tersebut, ya, "Wahai bapak, wahai ibu, sesungguhnya nggak pantas bagi seseorang untuk menolak tawaran yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah. Itu wanita yang soleh. Dia pikir nggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihkan kecuali dari pria-pria yang baik. Jangan tolak lamaran tersebut. Subhanallah. Wanita yang soleh, ya, luar biasa. Ya, akhirnya diterima tawaran tersebut. Subhanallah. Baru aja menikah beberapa hari, kemudian terjadi seruan untuk berjihad di jalan Allah. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita masih apa? Honeymoon, bulan madu. Ya, mungkin kalau kita bulan madunya sebulan, 2 bulan, kalau ada panggilan jihad, nggak mau kita pergi jihad. Ya, masih bulan madu. Ya, ini enggak. Lihat Julaibib.
Baru sehari 2 hari nikah, langsung ada panggilan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar, pergi bergabung dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ternyata beliau wafat, meninggal jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan tersebut usai, tolong cari Julaibib, cari dia, cari semuanya, enggak ada ya Rasul. Cari lagi enggak ada. Akhirnya Nabi sendiri yang turun mencari Julaibib tersebut. Kemudian Nabi tahu inilah mayat si Julaibib. Orang nggak kenal lagi karena sudah penuh dengan tombakan, sabetan pedang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Julaibib adalah aku dan aku adalah Julaibib. Subhanallah. Artinya pengakuan tazkiyah dari Nabi SAW bahwa yang mati ini adalah lelaki yang soleh, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai Nabi katakan, wahai Julaibib, sesungguhnya engkau adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari kamu. Subhanallah. Sampai kaget, terkejut para sahabat di saat itu. Siapa ini? Laki-laki yang dipandang enteng oleh manusia di saat itu, tapi kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, titip pesan, jangan sampai kita selama ini cari kedudukan di dunia, lupa untuk kita cari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin terkenal di dunia, tapi kita akan dikenal di langit oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau disuruh pilih, lebih bagus kita enggak terkenal di dunia ini, tapi kita dikenal oleh Allah. Tapi kita disanjung oleh para malaikat, hamba-hamba yang mulia karena ketakwaan kita, karena rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan", kalau Allah cinta seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril alaihissalam untuk Jibril sampaikan. Kata Allah, sampaikan wahai Jibril kepada para malaikat dan kepada seluruh penduduk di dunia ini bahwa aku mencintai hamba-Ku ini. Maka Jibril pun memberitahukan kepada seluruh malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya yang bernama ini, dan kemudian para malaikat Jibril pun menyebarkan dan memandangkan bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang pun di dunia ini cinta kepada hamba tersebut. Apa sebabnya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kejadian dan peristiwa, sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Sayang kecil betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu. Kurus betisnya, kakinya. Sampai di suatu hari ketika Abdullah ibnu Mas'ud naik ke sebuah pohon untuk mengambil siwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat gigi itu, pernah Ibu lihat siwak tuh yang orang Arab pakai itu? Ketawa para sahabat. Kata Nabi, kenapa kalian tertawa? Katanya, kami tertawa lidik qatisaqaihi, kami tertawa karena melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa walladzi nafsi bi yadi lahu ma athqalu 'indallah fil mizan min Uhud. Demi Allah, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud, kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Subhanallah. Apa sebabnya? Gak lain gak bukan adalah karena ketakwaan yang terdapat pada sosok sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, silakan kita memperhatikan bentuk fisiknya kita, silakan. Tapi tolong jangan lupa untuk kita memperhatikan penampilan batinnya kita. Karena itu yang lebih pantas untuk kita perhatikan. Karena itulah yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita.
Innallaha auha ilayya an tawadhu. Untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersikap tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin, agar kalian tidak berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang dia orang kaya, mentang-mentang dia punya jabatan, punya pangkat, wewenang dan lain-lain sebagainya, sehingga dia remehkan orang, sehingga dia lecehkan orang, sehingga dia berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim kepada orang lain. Bisa jadi orang yang kita zalimi tersebut nggak bisa membalas karena mereka lemah. Tapi tunggu, di sana ada pengadilan yang maha adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mereka nanti mengadu kepada Allah disebabkan sikap kesewenang-wenangan kita selama di dunia. Bisa jadi dia selama ini gak mampu melawan, tidak mampu membalas karena mereka lemah apa daya. Ingin melawan, bahaya. Tapi hati-hati bagi orang-orang yang memegang ya jabatan, pangkat dan lain-lain sebagainya. Tolong pergunakan pangkat jabatan tersebut untuk kebaikan manusia, hamba-hamba Allah. Jangan sekali-kali menggunakan jabatan pangkat itu untuk menyusahkan manusia, apalagi untuk berbuat sewenang-wenang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, semua jabatan, semua amanah, sebuah tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang betul-betul menjadikan jabatannya, pangkatnya sebagai sarana untuk memudahkan urusan manusia, itu luar biasa. Kalau ada di antara kita yang diberikan jabatan, wewenang, kemudian dijadikan sebagai pintu kebaikan untuk urusan manusia, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Golongan yang pertama yang Nabi sebutkan apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Luar biasa. Kalau kita diamanahkan sebuah kepemimpinan, kemudian kita pakai untuk kita laksanakan untuk kebaikan manusia, itu luar biasa pahalanya. Dia memimpin yang membuat manusia merasa tentram, damai, aman, terasa mudah semua urusan mereka. Oh, luar biasa. Makanya Nabi pertama kali sebut apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Luar biasa pahalanya. Kalau ada orang yang diberikan sebuah amanah, kemudian dia jalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, itu pahalanya luar biasa. Ya, maka jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ini juga sekali lagi ya menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia ini. Ya, ini juga terdapat ya dalam hal ini terdapat kandungan peringatan dan ancaman terhadap orang-orang yang sombong dan berbuat zalim. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan dalam surat Al-Qasas, tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi Masya Allah, ini hadis yang pertama yang kita bacakan, sekali lagi memberikan hasungan, dorongan kepada kita semuanya untuk menghiasi diri dengan sifat yang mulia, tawadhu,
rendah hati, jangan sombong, jangan kemudian tertipu dengan apa-apa yang berada di sisi kita. Ya, hadirkan selalu Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan meninggalkan semua jabatan kita, harta benda kita, ya, istri, suami, anak-anak kita semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa cuma satu, apa itu? Amalan kebaikannya kita. Kalau selama di dunia kita melakukan amalan kebaikan, maka itulah yang akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Kalau sebaliknya kita berbuat kemaksiatan, sering berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula lah yang akan kita dapatkan pada hari kiamat. Wallahu taala. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorongan orang untuk berbuat baik. Ini ada dua sumber dorongan, yaitu dorongan keturunan dari dalam. Jadi orang itu dari dalam juga punya dorongan karena keturunan. Misalnya saya kenalan baik-baik, ini dorongan dari dalam. Kemudian yang kedua dorongan dari Tuhan, yaitu dorongan karena dia belajar agama, dia belajar apa begitu, itu kita dorongan juga, dorongan dari Tuhan dan dorongan dari masyarakat. Nah, di sini yang kira-kira lebih kuat itu ya, dorongan yang mana yang dari pembawaan dari keturunan atau dorongan yang dari luar hasil dia belajar. Nah, hasil sama itu orang-orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat keluarga, barakallahu. Semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, benar sekali apa yang disebutkan oleh Pak Soeharto tadi, bahwa dorongan untuk berbuat kebaikan itu ada dua, ya. Dorongan dari dalam, memang tabiatnya demikian. Ada juga dorongan dari luar, eksternal, dengan cara dia belajar, berada dalam komunitas lingkungan yang baik. Itu memang disebutkan dalam Islam bahwa tabiat manusia, akhlak perilaku manusia itu ada dua. Ada yang sifatnya tabi'i, natural, memang pembawaan sejak lahir, anugerah dari Allah. Itu namanya faktor internal. Itu ada disebutkan dalam Islam memang. Ya, namanya faktor yang sifatnya tabi'i, semata-mata anugerah dari Allah. Sejak kecil memang bawaannya itu baik. Untuk berbuat kebaikan itu ada terus memang. Memang sejak kecil memang terbawa. Itu ada namanya tabi'i. Hibatul minallah. Pemberian dari Allah. Itu ada. Ya. Ada juga faktor eksternal yang kedua. Akhlak, dorongan untuk berbuat kebaikan dari faktor luar. Contohnya, dengan dia belajar agama. Tadinya dia nggak mau menyumbang, bersedekah nggak mau ya. Tapi karena dia belajar, dengar, oh ternyata bersedekah itu sebuah amalan kebaikan yang terkadang pahalanya ngalir terus-menerus, amal jariah. Ternyata ya sebelumnya tutur katanya jelek sama orang tuanya. Setelah dia belajar, ternyata Islam mengajarkan kita untuk bertutur kata yang baik kepada
kedua orang tua kepada sesama kaum muslimin, jadi baik dia. Ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Ada dua. Ya. Kalau ditanya Ustaz, kira-kira kekuatan yang mana? Kalau ditanya kekuatan yang mana, jawabannya kekuatan yang lahirnya dari dalam. Karena memang nggak dibuat-buat. Ya, kekuatan dari dalam, dan itulah pantas para ulama berselisih pendapat. Mana sih akhlak yang paling bagus itu? Akhlak yang memang murni pemberian Allah, ataukah akhlak mulia dorongan berbuat kebaikan karena usaha melalui proses yaitu belajar? Memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang paling bagus itu adalah dorongan kebaikan yang langsung muncul dari hati. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak repot dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang asalnya sudah baik. Memang asalnya sudah baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bahwa itu tadi dorongan berbuat kebaikan memang itu ada dua faktornya. Yang pertama memang adalah dari dalam berupa akhlak yang mulia yang Allah anugerahkan kepada hamba tersebut. Kita dapatkan gimana caranya? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdini ila makarimil akhlak. Allahumma inna nas'aluka makarimal akhlak. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhlak-akhlak yang mulia. Itu anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memang sejak kecilnya pemalu, mau berbuat maksiat itu malu dia. Itu nikmat yang besar dari Allah. Ada juga orang yang ingin berbuat maksiat melalui proses dia. Dia nggak mau berbuat maksiat karena proses, dengan belajar, dengan berada di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri kita. Kalau kita bergaul lingkungan yang baik itu, masya Allah, itu pengaruhnya luar biasa. Tapi coba kalau kita bergaul dengan teman-teman yang jelek, lingkungan yang tidak bagus, itu pengaruhnya kepada kita luar biasa. Yang tadinya rajin sholat karena bergaul dengan teman-teman lingkungan yang orang-orangnya nggak sholat, akhirnya dia pun nggak sholat. Yang tadinya pendiam karena bergaul berada di lingkungan yang seringnya orangnya gosipin orang, bongkar aibnya orang, akhirnya lama kelamaan yang tadinya pendengar setia akhirnya ikut ngomong, gibahin orang, alhamdulillah. Ya, sekali lagi ya, dari jawaban kita tadi bahwa memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, mana sih yang paling afdalnya ini, mana sih yang terkuatnya, memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian yang mengatakan faktor dari dalam itu yang paling bagus, ada juga yang mengatakan faktor dari luar karena dia dapatkan itu dengan perjuangan dia, dengan proses dan butuh kesabaran. Wallahu ta'ala. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke hadis yang berikutnya? Ya, silakan Pak. Dipakai di mic-nya Pak. Harus amanah, Jujur, amanah, sallallahu alaihi wasallam. Gimana Pak? Gimana? Didekatkan Pak, didekatkan, maaf. Seorang pemimpin. Iya. itu kalau turun pemilik biasanya orang pemilik itu pilih yang kuat apanya, pilih yang kuat kepemimpinannya.
Masya Allah, iya ya, bisa ditangkap. Sehat selalu Bapak, sehat selalu, semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Bapak, ya, bahwa pada diri Nabi terdapat sosok kepemimpinan yang luar biasa sempurna. Iya betul sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang mulia itu ada pada diri sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, yang sangat-sangat luar biasa. Adapun orang-orang biasa selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu tidak akan pernah lepas dari kekurangan. Jadi kalau sekiranya ada pemimpin yang dia itu jago dalam kepemimpinan, tapi dalam segi agama nggak bagus. Ada orang yang sisi agamanya bagus, tapi dalam masalah kepemimpinan masih kurang. Mana sih yang kita pilih jawabannya yang bagus agamanya? Pilih yang bagus agamanya, ya. Karena orang-orang yang bagus agamanya, insya Allah di dalamnya terdapat keberkahan. Ketika dia memimpin, insya Allah Taala dia akan memimpin dengan penuh amanah. Ya, jadi itulah modal agama. Seorang pemimpin kalau nggak dibekali dengan modal agama itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, jabatan itu adalah sebuah fitnah, luar biasa itu jabatan. Fitnah. Makanya di kalangan orang-orang terdahulu itu mereka sangat-sangat takut kalau diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah kepemimpinan. Kenapa? Karena kelak semua dari kepemimpinan dan amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan memilih jodoh, sama itu. Pilih yang bagus agamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bidzatiddin taribat syadat. Ya, kalau pilih jodoh, pilih wanita suami yang paling bagus agamanya, maka kalian akan beruntung. Apa jadinya? Cantik, ganteng, kalau nggak punya amanah, nggak punya agama, nggak mau sholat. Cantik tapi nggak mau sholat, cantik tapi melawan suaminya, ganteng tapi nggak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, ganteng tapi nggak mau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Apa gunanya? Ya, beda dengan orang-orang yang bagus agamanya, maka dia akan tampil menjadi istri yang salehah, akan menjadi suami yang penuh dengan tanggung jawab. Wallahu ta'ala. Jadi pakai ini Pak, ini Pak, mohon maaf. Siapa Pak? Pokoknya iya. Ya. Orang kalau kenal agama, paham agama, ketika ingin diberikan sebuah amanah itu berat. Beda dengan orang yang nggak kenal agama. Dia pikirannya apa? Dengan jabatannya tersebut dia akan bisa melakukan apa? Ya, paham Bapak Ibu sekalian? Orang kalau nggak kenal agama, itu pinginnya meraih pangkat, kedudukan, jabatan. Kenapa? Karena dia pikir dengan jabatan tersebut maka akan harum namanya di tengah masyarakat. Dengan pangkat dan jabatan tersebut dia akan mampu melakukan apa saja yang dia inginkan. Na'udzubillah. Tapi beda dengan orang-orang yang beragama, paham agama. Ketika dia diberikan sebuah tanggung jawab dan amanah, dia menganggap itu sebuah ujian dan fitnah luar biasa buat dirinya. Ya, kenapa? Karena kalau dia salah di dalam menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab tersebut, maka gak tanggung-tanggung juga. Risikonya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ingatkan, ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah.
Tidaklah seseorang yang diberikan sebuah kepemimpinan, tanggung jawab, amanah, kemudian dia mati dalam keadaan dia berkhianat, tidak menjalankan amanah tersebut, kepemimpinan tersebut dengan sebagaimana mestinya, kecuali Allah akan haramkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kalau kita sudah diberikan sebuah amanah, selalu berdoa kepada Allah agar Allah bimbing kita, agar Allah bantu kita untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan amanah, pekerjaan, jabatan tersebut untuk kita pakai sebagai sarana yang bisa mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan jabatan pangkat tersebut untuk kita sombong dan menyombongkan diri di hadapan manusia, untuk kita pakai dalam perkara-perkara yang bisa menggolimi saudara-saudaranya kita. Na'udzubillah, wallahu ta'ala. Ada yang lain ibu? Ibu dari ibu. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ibu sekeluarga, panjang umur dalam ketaatan. Silakan Bu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Ya, sehat selalu buat ibu, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang muncul rasa sombong. Itu kita alami. Ya, terkadang kesombongan itu muncul karena kita diberikan sebuah jabatan, sebuah tanggung jawab. Kadang rasa sombong itu muncul karena kita dilebihkan harta oleh Allah. Kadang sombong itu muncul karena kecantikan kita, ketampanan kita, macam-macam. Sombong itu sumbernya macam-macam. Jadi, Ustaz, itu sifat sombong munculnya dari mana? Jawabannya munculnya dari iblis, syaitan, dan para tentaranya. Munculnya kesombongan itu. Makanya ibu tahu siapa makhluk yang paling pertama sombong di hadapan Allah? Iblis. Makanya sifat sombong itu dari siapa? Iblis. Ya. Sifat sombong itu dari siapa? Asal muasal dari siapa? Iblis. Aku. Nabi Adam diciptakan. Dari dulu nggak ada manusia. Iya. Ciptakan Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud di hadapan Adam alaihissalam. Tahu, itulah kesombongan yang paling pertama terjadi. Apa kata iblis? Ya, ketika diperintahkan untuk sujud, kok saya sujud wahai Allah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Langsung sifat sombong itu muncul. Kok bisa saya sujud di hadapan Adam, wahai Allah? Padahal saya lebih mulia, saya lebih bagus. Saya diciptakan dari api, sementara Adam kamu ciptakan dari tanah. Ya, itulah awal kesombongan, awal kemaksiatan yang paling pertama dimaksiati oleh makhluk kepada Allah. Apa? Al-kibar, sombong.
Itu maksiat yang paling pertama itu. Dia pakai logikanya. Kok bisa saya sujud? Padahal saya diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa dirinya lebih bagus. Nah, itulah. Jadi ketika ada kesombongan itu munculnya dari siapa? Tiupan-tiupan iblis dan para tentaranya. Jadi gimana Ustaz? Kalau muncul sifat sombong itu diremukkan, dihilangkan, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dibiarkan. Paham Ibu, Bapak? Kalau setan sudah menghembuskan rasa sombong dalam hatinya kita, maka apa? Buang jauh-jauh. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Langsung dihilangkan, langsung berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buang jauh-jauh. Langsung ingat bahwa yang berhak untuk sombong ialah Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya tak boleh sombong. Bahwa kesombongan itu asal muasalnya dari siapa? Iblis dan para tentaranya. Gimana caranya? Apakah ada doa? Ya itu tadi. Yang kita sebutkan di antaranya apa? Doa minta akhlak yang mulia. Allahumma inni as'aluka makarimal akhlak. Wahai Allah, aku minta kepada akhlak yang mulia. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Doa itu. Wahai Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari apa? Sifat sombong. Doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal kibr. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari apa? Rasa malas, dari kesombongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya untuk meremukkan rasa sombong dalam dirinya kita bisa dengan cara berdoa. Yang kedua, dengan cara kita belajar agama. Terus kita belajar agama. Kalau kita belajar agama, semakin tahu dirinya kita, semakin mengerti kita tentang hakikat dirinya kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang membedakan antara kita dengan saudara-saudaranya kita adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka yang tidak dilapangkan rezekinya oleh Allah dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan tidak seperti kita, tapi ternyata Allah lebihkan dia dengan apa? Ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tanamkan selalu bahwa kita semuanya makhluk ciptaan Allah. Yang membedakan kita kelak pada hari kiamat di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan itu. Tapi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Demikian Ibu, barakallahu fiik, sehat selalu Ibu. Iya. Iya, Masya Allah. Gimana tuh? Ya, sikap bangga diri dan sombong. Jawabannya beda-beda tipis saja. Bangga diri dan sombong. Ibu, Bapak titip pesan. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita raih, tolong jangan kemudian kita menyandarkan semua itu karena kehebatan kita. Hati-hati. Itu namanya ujub, bangga diri. Al-kibr dengan ujub, sombong dengan bangga diri itu beda-beda tipis. Titip pesan aja.
Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, termasuk diri pribadi kami, kalau ada sesuatu yang kita capai, dari apapun, bisnisnya kita, sekolahnya kita, tolong jangan pernah sandarkan kepada kehebatan itu. Langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita nggak hebat, bahwa kita nggak jago, nggak demikian. Yang memudahkan semua itu dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau cerdas gimana pun, kita mau hebat gimana pun, kalau nggak ada kemudahan dan taufik dari Allah, mustahil itu semuanya bisa kita capai. Betul atau benar, Bu? Betul atau benar? Ada orang, Bu, yang dia itu lulusan sarjana ekonomi, kuliah, tapi gitu buka usaha nggak berhasil. Tapi ada orang yang lulus SD, nggak lulus SD pun, tapi berhasil. Itu menunjukkan apa? Semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan ini. Hati-hati. Kalau kita mencapai sebuah keberhasilan, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup pelajaran buat kita bagaimana Fir'aun dan Qarun kemudian di bumi hanguskan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun dia keluarkan semua itu harta kekayaannya. Banyak. Dia mengatakan inna ma'uritu bin ilmin. Semua yang saya dapat ini karena kecerdasan, karena ilmu. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Kenapa? Karena kesombongan dan bangga diri. Kalau ibu mendapatkan nikmat, langsung jangan lupa katakan alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya sempurna segala macam kebaikan. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ingat, nggak ada pencapaian yang kita bisa raih kecuali semua dengan bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Sambung lagi, Bu, ya. Satu lagi hadis kita akan masuk. Kemudian kata beliau dari Abdullah bin Salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Sunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, wasilu arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil lail wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalamin. Ini, Bu, Bapak, 4 kiat masuk surga dengan selamat. Bapak, Ibu, kita semuanya ingin masuk surga. Ini diantara salah satu tipsnya. 4 kiat masuk surga dengan selamat. Kata Nabi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu dengan sesama saudaranya kita, jangan diam-diaman saja. Ya, selama kita tahu dia itu seorang muslim, dia itu seorang muslimah, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berat itu salam. Enggak keluar duitnya kita. Salam itu ibadah. Kita salam itu berarti kita mendoakan kebaikan untuk saudaranya kita. Assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kau wahai saudara. Itu luar biasa. Ya. Jadi salam ini diberikan dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Bukan hanya salam hanya kepada jamaah masjid salam saja, tapi seluruh kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Jangan cuma memberikan salam kepada teman-temannya kita saja. Jangan berikan salam kepada komunitasnya kita saja, satu RT-nya kita saja, enggak. Tapi salam, perintah untuk salam itu dianjurkan kepada sesama kaum muslimin dimanapun kita berada. Selama kita tahu dia ini seorang muslim. Kalau dia pakai salib ya nggak usah salam. Tapi selama kita berada di negeri muslim, kita tahu dia ini seorang muslim, nggak ada tanda-tandanya di orang kafir,
tebarkan salam. Assalamualaikum Bu. Salam. Jadi salam itu menurut sunnah Nabi tidak hanya diberikan kepada orang yang kita kenal, tapi sunnah Nabi salam itu diberikan kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Itu sunnah Nabi itu. Itu betul-betul orang yang menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu ibu sesama muslimah, ketemu muslimah yang lainnya di pasar, tebarkan salam. Jangan diam-diaman saja. Itu pahala itu luar biasa. Jadi sekali lagi tolong jangan cuma mau berikan salam kepada temannya kita, orang yang kita kenal saja. Tapi sunnah Nabi memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang ala syai'in idza fa'altum tahaqqaqtum bainakum afshus salam bainakum. Maka kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukan amalan tersebut maka akan terwujud rasa cinta di antara kalian. Saling memberikan salam di antara. Tebarkan salam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Salam. Biar hilang sangkaan-sangkaan buruknya itu. Mungkin ada di antara saudara kita yang menganggap jangan-jangan ibu itu benci sama saya, nggak senang sama saya. Tapi dengan salam yang kita berikan hilang semua prasangka buruknya itu. Alhamdulillah, ternyata dia nggak benci saya, ternyata dia berikan salam kepada saya. Amalan yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilul arham, sambung hubungan kekerabatan. Ibu, kalau ada bapak, kalau ada di antara keluarganya kita yang berupaya untuk memutuskan hubungan silaturahmi, maka ibu jangan balas dengan memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Tapi upayakan terus sambung. Mereka blokir HP-nya kita, ketika kita datang ke rumahnya ditutupin pintu kita, jangan putus asa. Ibu tetap datang. Hari ini gak dibukain pintu, datang lagi keesokan hari. Datang lagi sepekan kemudian. Kalau perlu bawain mereka hadiah. Itu muslim dan muslimah yang berbuat yang luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa wasil. Ya, sesungguhnya penyambung. Kan kata Nabi apa? La yadkhulul jannah qati, yakni qati'ir rahim. Tidak bakalan masuk ke dalam surga pemutus, yaitu pemutus silaturahmi kabul. Jangan gara-gara perkara sepele ibu kemudian gak mau datang ke rumah kakaknya ibu, ya bapak-bapak sekarang gak mau lagi bersilaturahmi kepada saudara, gak boleh. Hanya gara-gara baperan kemudian gak ajak ngomong, gak boleh. Tetap jaga hubungan baik dengan mereka-mereka sanak familinya kita. Kalau mereka gak mau ya sambung silaturahmi, ibu jangan putuskan, jangan berbuat yang sama dengan perlakuan mereka. Mereka putuskan hubungan, kita yang sambung. Kata Nabi, innamal wasil, sesungguhnya penyambung silaturahmi adalah orang-orang yang terus berupaya menyambung silaturahmi walaupun orang lain ingin memutuskannya. Ya, datang pekan depannya lagi sebulan kemudian bawakan mereka. Assalamualaikum. Kok gak dibukain pintu? Ibu sabar, ibu udah dapat pahala. Ibu pulang, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua itu tergantung dari niat kita. Apa yang kita lakukan itu sudah berpahala. Walaupun mereka gak bukain kita pintu, walaupun mereka gak menyambung ya hubungan yang kita berupaya untuk menyambungnya, tapi jangan khawatir. Allah gak pernah menyanyiakan amalan yang dilakukan oleh para hambanya. Kalau mereka putuskan hubungan, kemudian kita juga putuskan hubungan, kapan kita bisa bertemu? Ya, jadi jangan karena perkara sepele kemudian kita hanyut dalam perasaannya kita kabur, ya, apalagi terhadap orang tuanya kita naudzubillah. Karena sangat-sangat disayangkan sebagian anak demikian perilaku kepada orang tuanya. Hanya karena tersinggung satu kata dua kata dari orang tuanya, tega-teganya gak mau lagi injakkan kakinya ke orang tuanya, gak pernah lagi telepon orang tuanya, tanyakan kabar orang tuanya. Itu kan cara kita membalas kebaikan orang tua yang tidak terhitung jumlahnya untuk kita selalu.
gara-gara bibinya, pamannya, saudaranya, adiknya, perempuannya kurang, akhirnya kemudian dia ingat terus. Ya Rasulullah. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai putuskan hubungan kekerabatan. La yadkhulul jannah qatil, tidak akan masuk surga pemutus, yakni qatil yang rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikan makan, ya, berikan makan terkhusus kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Bahkan yang lebih bagusnya lagi apa? Memberikan makan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu luar biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wala takul ta'amak wala yakulu ta'amak illa taqiyun. Usahakan yang makan makanan kamu itu dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau kita berikan makan orang yang bertakwa, maka makanan itu bisa dijadikan energi untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan makan terkhusus juga kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan saudaranya, dari fakir miskin, janda-janda yang tidak mampu, berikan makan. Itu luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya wasallu bil lail wan nasu niyamun. Bangunlah kamu di tengah malam, kata Nabi, sholat tahajud dalam keadaan manusia ketika itu sedang tidur. Itu luar biasa. Sholat tahajud, ibu, bapak, tolong dijaga ini. Sholat tahajud. Dulu kita sholat apa? Sholat tarawih. Itu sholat tahajud. Sholat tahajud yang dilakukan di bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Namanya doang yang berubah ketika bulan Ramadan. Tapi pada hakikatnya sholat tarawih itu adalah sholat apa? Tahajud, sholat lain. Ya, maka kata Nabi SAW apa? Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian menjaga sholat malam. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Karena sholat malam itu akan mendekatkan kalian kepada Allah. Ingin lebih dekat kepada Allah, bangun tengah malam sholat tahajud. Wa maghfiratun lisayyi'at, bahwa sholat malam, sholat tahajud akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsmi, bahwa sholat tahajud akan mencegah kalian dari berbuat maksiat. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa matradatun lidda anil jism, dan sholat malam itu akan mencegah kalian dari penyakit-penyakit. Nah, itu nggak ada resepsi dari dokter tuh. Ternyata sholat malam itu akan membuat tubuhnya kita lebih sehat. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengungkapkan di antara keutamaan sholat lain, sholat tahajud. Ya, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian terus menerus menjaga sholat malam. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Bangkit kalian sholat malam dalam keadaan manusia terlelap dalam tidurnya. Adkhulul jannata bisalamin. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan selamat. Subhanallah. 4 amalan ini. Apa tadi yang pertama, Ibu? Bapak? Tebarkan salam. Yang kedua, sambung silaturahim, kekerabatan. Yang ketiga, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat apa? Sholat tahajud, sholat tengah malam ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalamin. Kalau kalian lakukan dan amalkan 4 perkara ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan selamat. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait hadis yang berada di hadapan kita tadi? Ya, silakan Bapak. Mengenai ungkapan dalam ya. Hah? Masya Allah. Katanya tadi, ya Bapak sehat selalu. Katanya tadi terkait memberikan salam. Katanya salam itu kita berikan kepada siapa saja. Iya betul. Selama tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu orang kafir.
Kan terkadang orang kafir itu apa? Pakainya apa? Salib atau lambang-lambang keagamaan dia. Ya. Selama kita berada di daerah Muslim, alhamdulillah seperti di Indonesia, ya, Malaysia. Selama kita berada di daerah Muslim, selama kita berada di daerah yang mayoritas Muslim, maka kita bertemu dengan orang yang tidak ada memakai tanda-tanda yang lainnya, maka apa? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Kalau ternyata kita pernah tebarkan salam, Assalamualaikum, hari Minggu lihat dia, wah ternyata di gereja, ya, Allah kita kan nggak tahu, ya secara lahirnya kita anggap dia sebagai seorang Muslim. Kalau kita salah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali kalau betul dugaan kuatnya dia ini orang Kristen atau agama yang lainnya. Kita jalan di pagi hari, dia berada di depan gereja. Nah, ini kita sudah sangka ini, wah ini kayaknya orang Kristen. Udah gak usah disalamin, karena kalau betul dugaannya dia itu bukan seorang Muslim. Jadi hukum asalnya, selama kita berada di daerah Muslim, selama dia tidak memakai atribut-atribut agamanya, maka tebarkan salam. Ya Pak. Ya. Masya Allah, gimana tuh Pak Ustaz kalau ada seorang Muslim, seorang non Muslim, orang kafir, tapi dia sering tebarkan salam kepada kita. Kalau ketemu, guru, Assalamualaikum, kita jawab waalaikum, itu aja jawabannya. Waalaikum, balas salamnya itu dengan apa? Waalaikum. Tapi untuk memulai memberikan salam kepada non Muslim itu tidak diperbolehkan. Kata Nabi, la tabda'u assalam bil yahud wan nasara. Jangan kalian memulai salam untuk orang Nasrani dan orang Yahudi, jangan. Tapi kalau mereka salam kepada kita, karena sebagian orang Muslim juga sekarang udah fasih sekali salam Assalamualaikum, maka jawabannya apa pun? Waalaikum, sudah selesai. Waalaikum. Allah Ta'ala. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu, ada yang lain? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Masya Allah. Semoga apa yang kita dengarkan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian dalam badan sehat walafiat selalu, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dilapangkan rezekinya, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.